Halo para trader, jadi di konten kita kali ini kita akan bahas mengenai Vale Indonesia Tbk atau kodenya adalah INCO. Jadi ya, selamat datang kembali teman-teman. Terima kasih sudah klik videonya. Dan ya, sekarang itu hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 jam 15.38 sore atau jam 3:30 sore. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kontennya, kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya. Ya, jadi intermezzo aja kemarin itu aku datang ke RUPS-nya Garuda, terus dapat apa semacam kayak ini aromaterapi gitu. Jadi itu aja dan cateringnya dapatnya Akasia. Jadi gitu. Kita langsung mulai aja bahas Vale Indonesia Tbk atau INCO kodenya. Ya, ya, ya. Ini kita kenalan dulu teman-teman. Ini market kapitalisasinya adalah 36 triliun, kemudian dia itu full nickel mining and processing ya 100%, dan tentu saja beroperasi 100% di Indonesia karena namanya adalah Vale Indonesia. Untuk dividen sendiri tentu saja tidak menarik untuk sorry aku batuk. Ya, dia nggak menarik buat para dividen hunter ya. Jadi untuk dividen hunter, INCO kayaknya bukan saham untuk kalian. Terus, oh ya, ini penting juga nih kalian mesti tahu. Jadi teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah produksi nikel global seluruh dunia per negara tahun 2024 ya datanya ini. Indonesia itu 55% teman-teman, kemudian Filipina itu 10%, kemudian ada lainnya itu ya, gabungan negara-negara lainnya itu 9%, Rusia 8%, Kaledonia Baru ini 6%, kemudian ada Australia ini 5%, Kanada 5%, dan Cina 3%. Terus mungkin kalian berpikir, nikel itu dipakai apa aja sih? Jadi nikel itu dipakai 70% untuk campuran stainless steel, teman-teman. Kalau kalian tahu stainless steel itu bukan cuma peralatan dapur, tapi dia juga melingkupi peralatan medis ya. Nih kalau kalian mau lihat, nah ini ya, apakah peralatan operasi itu menggunakan nikel? Ya, jadi nikel itu untuk komponen penting untuk baja tahan karat ya, banyak digunakan dalam uh, pembuatan peralatan bedah dan instrumen medis lainnya. Jadi nikel itu sangat-sangat penting ya. Terus 15% itu untuk baterai. Tapi kalian harus tahu dari baterai itu nggak semua baterai itu pakai nikel. Ada yang dia pakai LP, ada yang pakai LFP ya. Itu kayak BYD itu sebagian besar produknya dia tuh LFP. Terus iya Tesla masih pakai nikel tapi juga ada sebagiannya dia yang pakai LFP. Kemudian aku nggak tahu deh VW Group, Hyundai harusnya masih pakai ini, masih pakai nikel. Jadi baterai mobil listrik itu kebanyakan gitu. Cuma gua bukan orang yang pro mobil listrik. Menurut gua kayaknya mobil listrik cuma temporary deh. So, tapi untungnya kan apa kita nggak bergantung sama pembuatan baterai listrik ya, walaupun jumlahnya gede ini 15%. Ada juga yang lainnya ini turunan lainnya ini banyak banget teman-teman. Kemudian ada aluminium. Aluminium di sini tuh untuk pelapis juga teman-teman. Jadi dia untuk campuran untuk pesawat terbang, campuran aluminium untuk pesawat terbang. Jadi pesawat terbang itu bisa bertahan di suhu ekstrim gitu loh. Terus kemudian ada koin, banyak koin juga yang menggunakan nikel. Dan ini buat tambahan informasi aja, ini tanggal berapa nih? Tanggal 25 kemarin itu aku ada beli Inco sama Astra Indonesia ya. Ini trade confirmation BNI Sekuritas nih. Oke, kita lanjut aja langsung ke chartnya ya teman-teman. Nah ini adalah chart daily. Kalau kita lihat dulu dari monthly, fungsinya kita lihat monthly itu untuk ngelihat gambaran besarnya teman-teman. Di mana dia paling tinggi, terus di mana dia paling bawah. Nah ini kalau kita lihat turning point terakhir itu kan ada di sini ya. Terus turning point paling di atas tuh ada di sini. Memang ada kemungkinan biasanya kalau ada sejarah dia naik ke atas biasanya bisa balik lagi, tapi ya butuh
beberapa proses lah ya. Dan kalau kita lihat di sini, monthly paling tinggi ada di sini, terus juga ada di sini, ini juga termasuk yang tinggi dia di sini. Karena dia sempat turning point. Terus untuk weekly, kita bisa lihat di sini, dia sudah downtrend, terus kemudian dia reversal di bawah sini. Dan biasanya kalau reversal itu banyak namanya pending order, teman-teman, oke? Dan kalau kita masuk ke daily sendiri, nah ini adalah daily, teman-teman. Untuk daily sendiri, teman-teman, ini pada saat reversal terus ada gap. Di sini biasanya banyak pending order, teman-teman ya. Ini aku bagi dari 3 zona seperti biasa. Zona para pemberani, zona moderat seperti saya, dan zona yang lebih pada defensif ya. Jadi kalian harus kenal dulu diri kalian itu seperti apa. Apakah kalian orang yang defensif, moderat, atau agresif? Kalau orang orang defensif suruh main di agresif, dia serangan jantung, Pak. Tapi kalau misalnya orang agresif suruh main suruh main defensif, ya orang agresif suruh main defensif, tangannya dia yang gatal gitu loh. Jadi ya kalian harus kenal diri kalian ya. Di awal aku udah bilang. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat ada gap ya, nih. Ada gap di sini antara closing di bawah sini, yang paling atas terus sini. Nah, ini biasanya banyak pending order di sini. So, beware di sini. Terus di sini juga, nah ini tiba-tiba ada lonjakan harga di sini. Ini lonjakan harganya terus naik. Dan di sini ada spot ini nih. Ada orang jualan terus dia di sini ada tiba-tiba langsung naik lagi ke atas. Jadi dia mengalahkan para orang yang jual. Jadi di sini juga pasti banyak pending order. Begitu juga yang di atas sini, ya di sini. Ini tiba-tiba ada candle tinggi ke atas gini. Ini cuma bohir yang bisa bikin kayak begini. Jadi kemungkinan besar di sini area ini masih banyak pending order, teman-teman. Dan itulah yang aku bilang kalau kalian kenal diri kalian, kalian bisa lebih bisa lebih enak gitu tradingnya. Dan aku sendiri kan selalu mempopulerkan strategi diversifikasi ya. Jadi itu Inco adalah salah satu contoh yang menarik gitu loh, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu orang yang all in ya, orang yang set and forget, kalau moderat ya, kalau moderat di sini kan harganya kan di 2590 sampai 2440 kan. Kalau misalnya aku moderat dan aku tidak diversifikasi, ya pada saat dia masuk ke sini dia naik ke atas, aku nggak dapat apa-apa. Walaupun sekarang posisinya sih aku lagi jual, cuma dia belum nyentuh harga jual aku sih, tapi seenggaknya kalaupun aku mau jual sekarang masih untung gitu loh, teman-teman. Jadi ya seperti itu, kalian harus kenal dulu diri kalian ya. Jadi di sini aku ada 6 strategi yang bisa kalian pakai. Nomor 1 adalah orang yang agresif, set and forget tapi dia agresif. Jadi dia langsung masuk semua uangnya di sini. Dalam kasus ini aku ibaratin 10 juta ya. Walaupun ini bisa aja kalian kalau mau naruh misalnya 20 juta langsung berubah angkanya. Misalnya ini mau masukin 10 juta juga langsung berubah harganya, cuma aku patokannya 10 juta. Kenapa ini Excel ini berguna? Karena ya kalian bisa langsung mau target sell-nya mau berapa, terus cut loss-nya mau berapa kan bisa langsung dihitung di sini. Ya, ini Excel akan gua kasih gratis kalau misalnya subscriberku udah 10.000 ya 10.000 ya, 10.000 supaya cepat-cepat naik lah, kalian bisa share. Karena kan nggak semua orang bisa ngerti ya logika di balik ini semua kan. Jadi ya kalian bisa cari tahu sendiri gimana cara ngitungnya, tapi bukannya lebih gampang share ya dan subscribe. Oke, kita balik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian orang yang agresif terus masuk di zona 1 di 3.100 sampai 2890, maka ya kalian mesti hitung dulu nih potensi keuntungan kalian ya. Kalau kalian masuk ke 3.100 itu potensi keuntungan ya kalau dijual di 3.600. Kenapa kalau kalian mikir di 3.600 kenapa nggak dijual di atas? Yang paling masuk logika aku tuh di 3.600 teman-teman, karena di sini adalah wilayah orang mulai jualan di angka
3650 sampai 3450. Di sini adalah tempat orang mulai jualan. Tapi ya kalau kalian sabar memang bisa tembus lebih atas, tapi kan ya kalau misal kalau aku pribadi sih ngelihatnya di mana tempat orang sell paling dekat gitu loh. Dan menurut aku ini tempat orang paling sell, dan kalian bisa lihat dia ini ya, dia sempat turun di sini ya, dan ini masih live teman-teman. 1 jam lagi market akan close. Terus kalau kalian masuk ke sini dan dia naik ke sana, ya keuntungan kalian itu memang bisa di 1.600.000. Kemudian kalau cut loss, di sini aku taruh di 1.800. Ini untuk memudahkan aku untuk menghitung semuanya ya teman-teman. Cut loss di sini kalian bisa gonta-ganti juga kalau misalnya kalian punya Excel ini gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya cut loss itu kan aku taruh di bawah ya. Nih, di bawah sini nih cut loss menurut aku. Kalau udah jebol sini, kemungkinan besar info mungkin akan turun ke bawah. Tapi nanti kita akan bahas di video berikutnya kalau dia turun ke bawah itu jatuhnya ke angka berapa sih. Jadi ya, kalau kalian masuk di zona 1 dan cut loss-nya di 1.800, maka kemungkinan kerugian yang kalian bisa terima adalah 4.160.000. Nah, kalian siap nggak dengan kerugian ini? Begitu juga kalau kalian masuk ke zona 2. Ya. Kalian all in di zona 2. Jadi kalau harganya mental di sini terus naik ke atas ya kalian nggak dapat apa-apa. Tapi kalau harganya masuk ke sini, naik ke atas ya, maka kalian itu punya keuntungan bisa 4 juta teman-teman. Dan kerugian kalian itu bisa jauh lebih kecil dibanding yang orang yang agresif, yaitu cuma 2.800.000. Oke. Terus kalau kalian orang yang defensif dan sabar nunggu ke zona 3, yaitu di zona di bawah sini, begitu kalian berharap dia turun terus ke bawah sini terus dia naik, dan memang di sini ini menarik karena ada gap dan awal turning point, maka keuntungan kalian itu bisa di 7.440 dan kerugian kalian itu sangat minimal, yaitu 1.200.000 aja. Terus gimana dong sekarang kalau aku mau defensif tapi kalau harganya masuk ke zona 1 aku tetap mendapat keuntungan? Ya jawabannya ya strategi diversifikasi kayak yang di bawah ini yang aku bikin. Di sini kalian bisa tetap gonta-ganti angkanya teman-teman, tergantung dari ya kalian gaya mainnya seperti apa gitu loh. Di sini aku cuma kasih beberapa persentase. Di sini juga udah bisa berubah teman-teman. Misalnya di sini aku ganti 10, kemudian di bawah sini aku ganti jadi 50, maka angkanya juga berubah teman-teman. Ya, ini aku balikin dulu ya. 20, kemudian di sini 40. Jadi enak nih kalau kalian punya Excel ini, jadi kalian bisa gambarannya gimana. Dan ini masih pengembangan awal, nanti aku lagi bikin yang satunya lagi untuk kalian bisa lebih punya banyak strategi lagi. Tapi tolong ini apa namanya di subscribe, jadi kalian begitu dapat 10.000 kan ini aku bagi-bagi gratis ke subscriberku gitu. Jadi ya balik lagi ke tadi jawaban yang tadi, yaitu apa namanya, kalau misalnya kalian defensif tapi kalian tetap mau dapat untung kalau masuk ke zona 1, ya pakai strategi diversifikasi seperti ini. Dan kalau kita lihat ya teman-teman, kalau misalnya nih kalian agresif, begitu kalian masuk ke sini terus naik ke atas dengan strategi diversifikasi, misalnya kalian taruh 40% ya, kalian tuh tetap dapat keuntungan 600.000. Yang moderat kalau misalnya taruh 20%, dia dapat 300.000. Bahkan yang defensif kalau dia taruh 10% nih, keuntungannya dia 150.000. Jadi harganya mau masuk kemanapun, ke zona manapun, tetap berbagai gaya trading itu tetap terakomodasi, dia punya keuntungan. Begitu juga dengan kalau misalnya kita mau menghitung kerugiannya juga ya jadi makin mengecil gitu loh. Karena ya itu tadi, strategi diversifikasi itu memperbesar peluang kalian menang dan memperkecil kerugian kalian. Tapi balik lagi, kecuali yang defensif ya, yang defensif ini kerugiannya dia jadi meningkat nih dari 1.200.000
ke 1.900.000, tapi chance dia untuk menang itu lebih besar. Kenapa? Karena begitu harga masuk ke zona 2 dan dia terbang ke atas, dia tetap mendapat keuntungan. Begitu juga kalau misalnya zonanya masuk ke zona 1 terus dia naik ke atas, dia juga tetap mendapat keuntungan. Tapi balik lagi, kalian itu seperti apa strateginya? Apakah seseorang yang cuma mau set and forget, atau kalian seseorang yang memang mau memaintain dia punya ini gitu loh, dia punya saham gitu. Jadi ya balik lagi ke kalian tuh tipikal yang seperti apa. Dan kalian harus kenal diri kalian. Jadi kalau misalnya kalian agresif ya kalian, dan kalian nggak mau set and forget gitu ya, kalian mau maintain ya kalian bisa menggunakan strategi yang ini. Misalnya zona 1 40%, zona 2 50%, zona 3 itu 10%. Dan kalau kalian moderat bisa pakai 244 atau 20 40 40 gitu kan. Dan yang defensif ya bisa 10 30, dan zona 3-nya bisa 60. Tapi teman-teman, ini masukan dari aku ya. Untuk beberapa, gue sih masih berpendapat sampai September itu kita mesti berhati-hati ya. Jadi kalau yang agresif, gue rasa kalian mending lebih main agak moderat dikit gitu loh. Tapi ya balik lagi terserah kalian sih, maksudnya kalian tipe kalian seperti apa. Aku nggak bisa maksain gaya tradingku ke kalian, dan kalian nggak bisa paksain gaya trading kalian ke aku gitu loh. Jadi kenalin dulu diri kalian. Dan ya gitu aja sih dari aku untuk konten kali ini. Kalau kalian mau ada request, mau apa, saham apa yang mau dibahas, kita bisa bahas sama-sama, kita bisa hitung potensi keuntungan dan potensi kerugiannya. Jadi ya aku nggak mau jual mimpi, aku juga kasih tahu nih kemungkinan kerugian kalian itu segini dan kemungkinan keuntungan kalian itu segitu gitu loh. Jadi ya balik lagi ke kalian gaya tradingnya seperti apa, dan harus kenalin diri kalian. Ini aku wanti-wanti karena kayaknya nggak banyak orang yang mewanti-wanti untuk menyesuaikan trading dengan ininya mereka, dengan gayanya teman-teman gitu loh. Jadi kalian harus mengenali diri kalian. Oke? Jadi ya kalau ada masukan, ada saham yang mau kita bahas, kalian boleh komen di bawah. Dan seperti biasa, thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Dan sekarang itu hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 jam 15.55. Oke? Jadi ini one take. Editing paling cuma nambahin sedikit-sedikit doang. Dan ya, gitu aja. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di konten kita yang akan datang. Dadah.